Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang berbagi kisah-kisah penuh hikmat dan pelajaran hidup. Kami hadirkan untuk menemani waktu istirahatmu. Di video kali ini, kita akan menyelami kisah seorang nabi yang dikenal karena keteguhannya dalam berdakwah, kesuciannya sejak kecil, dan keberaniannya dalam membela kebenaran. Inilah kisah luar biasa dari Nabi Yahya alaihi salam. Siapkan hati dan pikiranmu, karena kisah ini tak hanya akan membawamu pada masa lalu yang penuh mukjizat, tapi juga memberikan pelajaran berharga untuk kehidupan kita hari ini. Pada masa dahulu kala, di negeri Bani Israel, hiduplah seorang nabi mulia bernama Zakaria alaihi salam. Ia adalah seorang yang taat, penyabar, dan tak henti-hentinya beribadah kepada Allah. Namun, ada doa yang belum Allah kabulkan dari Nabi Zakaria, yaitu doa untuk seorang anak. Nabi Zakaria sudah lanjut usia, dan istrinya pun mandul. Tapi hatinya tidak pernah putus asa. Ia tahu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam keheningan malam, dalam doanya yang penuh harap, ia memohon, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan mewarisi risalah dan kenabianku, yang akan melanjutkan dakwah dan menyeru manusia kepadamu." Dan Allah pun mengabulkan doanya. Malaikat Jibril datang membawa kabar gembira. "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Tidak pernah kami jadikan sebelumnya seseorang yang serupa dengan dia." Betapa bahagianya Nabi Zakaria. Ia takjub dan bersyukur, karena di usia senja, ia akan memiliki keturunan yang soleh, suci, dan istimewa. Nabi Yahya tumbuh sebagai anak yang luar biasa. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ia tidak seperti anak-anak lainnya yang bermain dan bercanda tanpa arang. Yahya kecil lebih suka menyendiri, merenung, membaca kitab suci, dan berzikir kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, "Wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah sejak kecil. Ia dikenal sebagai anak yang tidak pernah berdusta, tidak pernah menyakiti siapapun, dan sangat menjaga kesuciannya. Lidahnya basah dengan zikir. Hatinya penuh cinta kepada Allah." Orang-orang pun mulai menyadari bahwa Yahya bukan anak biasa. Ia punya cahaya kenabian dalam dirinya. Ia tumbuh dalam bimbingan ayahnya, Nabi Zakaria, dan ilmu-ilmu wahyu. Saat menginjak usia dewasa, Yahya diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas berat pun menantinya, menyeru kaumnya yang telah jauh dari ajaran tauhid. Banyak dari Bani Israel yang telah rusak moralnya. Mereka mencampurkan agama dengan hawa nafsu, dan para pemimpinnya tak segan menyeleweng demi kekuasaan. Nabi Yahya tampil dengan keberanian. Ia mengingatkan mereka, menasihati dengan lembut namun tegas. Ia mengajak mereka kembali kepada Allah, menjauhi perbuatan keji, dan berpegang teguh pada kitab Taurat yang diturunkan Allah. Salah satu ajarannya yang terkenal adalah tentang taubat. Ia berkata, "Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan bersihkan hati kalian dari kesombongan, serta kedengkian." Kaum yang lemah dan miskin menyambut ajakannya dengan haru. Tapi para penguasa dan orang-orang kaya merasa terganggu. Pada masa itu, Raja Bani Israel adalah seorang yang kejam dan dolin. Ia memiliki kekuasaan besar dan seringkali bertindak semena-mena. Suatu ketika, raja itu jatuh cinta kepada seorang wanita cantik yang ternyata adalah mahramnya sendiri. Tidak halal untuk dinikahi. Ia ingin menikahinya. Para pendeta dan rakyat tak berani menentang. Tapi Yahya berdiri tegas. "Tidak boleh. Itu haram di sisi Allah. Kamu tidak boleh menikahi wanita itu." Ucapannya mengguncang istana. Raja murka. Ia tak terima dihina, terlebih di depan umum. Namun, dalam hatinya, ia juga takut kepada Yahya, karena ia tahu Yahya adalah nabi yang jujur dan suci. Tapi wanita itu punya rencana licik. Dalam satu pesta besar, ia menari dengan gemulai di hadapan raja. Raja yang telah mabuk cinta pun bertanya,
Apa yang kau inginkan, aku akan kabulkan." Dan wanita itu menjawab dengan penuh dendam, "Aku ingin kepala Nabi Yahya." Raja terdiam. Tapi, karena sudah berjanji di hadapan banyak orang, ia akhirnya menyetujui permintaan yang keji itu. Maka datanglah para algojo ke tempat Nabi Yahya. Mereka menangkapnya, dan dengan penuh kekejaman, mereka memenggal kepala Nabi yang mulia itu. Namun, kematian itu bukan akhir. Darah Nabi Yahya yang suci menjadi saksi atas kedolimannya. Dan Allah tidak tinggal diam. Raja dan wanita itu mendapat kehinaan dan kebinasaan di dunia, serta azab di akhirat. Sahabatku yang dirahmati Allah, kisah Nabi Yahya alaihi salam adalah kisah tentang keteguhan hati dalam berdakwah, keberanian dalam membela kebenaran, dan kesucian jiwa sejak kecil. Ia hidup sederhana, tapi penuh cahaya iman. Ia tidak takut kepada penguasa, karena ia hanya takut kepada Allah. Ia syahid dalam memperjuangkan kebenaran, dan namanya tetap harum sepanjang zaman. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita, agar kita senantiasa menjaga diri dari dosa, agar kita selalu berkata jujur, dan agar kita berani menegakkan kebenaran, walau kita harus mengorbankan kenyamanan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling mengena dari kisah ini menurutmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.